Ya, jadi terkait dengan pembekalan PI atau magang itu di tahun lalu itu dilakukan di level fakultas ya, di level fakultas. Tetapi tahun ini kita adakan di departemen ya. Sebenarnya bisa dilakukan per prodi, tapi kita jadikan satu saja karena eh, apa namanya untuk level fakultas sudah tidak ada lagi ya. Baik, apa saja yang akan kita coba bahas ya nanti lebih banyak ke diskusi mungkin. Jadi untuk PI atau magang ya atau PKL istilahnya kalau di tempat lain di fakultas lain ini landas hukumnya ada ya, tetapi ini terus terang saya masih mengacu ke aturan yang tahun 2024. Untuk tahun 2025 ini ada sedikit perbedaan terutama tentang MBKM ya, tentang MBKM yang kemungkinan besar akan dihapus di level pusat. Ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya, PI dan magang ini masih mengacu ke aturan MBKM pusat, tetapi untuk tahun ini kemungkinan akan dihapus. Saya mohon maaf karena ada beberapa info mungkin yang tidak update sekali karena masih dalam tahap pembahasan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk PI dan magang atau PKL ya di fakultas lain ini, eh, bobot SKS-nya itu bisa berbeda ya, beda-beda tiap fakultas. Dan kebetulan di DPTE itu untuk PI itu bobotnya 6 SKS. Jadi ini kaitannya dengan praktek industri istilahnya. Ini besarnya adalah 6 SKS atau nanti kita cek berapa waktunya ya. Kemudian secara umum tujuannya PI adalah untuk memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada mahasiswa. Jadi jangan kalau mau magang istilahnya atau PI ini diharapkan itu memperoleh pengalaman nyata di dunia usaha atau dunia industri sesuai dengan bidang jenengannya. Ini ada beberapa ya tujuannya, kemudian harapannya seperti apa. Nah, ini nanti jenengan bisa baca di panduannya eh, panduan PI ya dan magang yang kita punya ya di level universitas. Oke. Ini CPMK-nya ya CPMK yang dibutuhkan atau yang ingin dicapai di mata kuliah ini. Tentunya memahami prosedur dan sistem administrasi ya. Mulai dari pendaftaran gitu ya, Oh, laporan dan seterusnya. Kemudian yang penting adalah memahami budaya kerja industri organisasi yang dijadikan tempat untuk PI dan magang. Jadi harapan kita ketika mengadakan mata kuliah ini tentunya karena banyak di antara jenengan yang nantinya terjun ke dunia industri atau dunia usaha dan lain sebagainya yang terkait dengan kompetensi kita tentunya iya. paham dengan budaya tersebut. Khusus Oh, untuk PT dan PTM selain PK jenengan juga ada PI. Jadi harapannya juga ketika jenengan masuk ke dunia kerja atau industri tentunya memahami dunia tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya banyak lulusan PT itu yang bekerja di industri antara lain di balik diklatnya atau di bagian pelatihan. Jadi ini juga penting untuk memahami budaya kerja di industri. Kemudian mampu menyusun proposal kegiatan dan merancang materi kegiatan PKL. Jadi nanti di oh, laporan itu ada materi kegiatan yang jenengan lampirkan. Nah ini paling tidak jenengan punya kemampuan untuk menyusun kegiatan atau matriknya ya. Jadi nanti tergantung juga dari industri yang jenengan gunakan untuk magang atau untuk PI. Kemudian mampu beradaptasi ya. Nah nanti ini tentunya kaitannya dengan adaptasi ini ada penilaian dari industri, ada disiplin kerja, sikap kerja, kreativitas. Nah, ini ada penilaiannya dari pihak industri dan ini harapannya jenengan mampu beradaptasi dengan industri sebaik mungkin. Kemudian mahasiswa memahami berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan aspek manajerial dan bisnis di industri. Jadi banyak ya mahasiswa kita angkatan-angkatan yang lalu itu ketika mereka magang tidak hanya kompetensi hard skill saja yang mereka dapatkan terkait dengan kompetensi inti kita, tetapi juga ada kompetensi-kompetensi lain yang didapatkan atau diperoleh ketika mereka magang. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan di kampus, mereka dapatkan di tempat magang. Kemudian yang keenam, ini mampu memberikan kontribusi pada industri tempat PKLPI dan magang dengan menerapkan prosedur mutu. Jadi beberapa mahasiswa kita ini banyak memberikan masukan atau input. Saya ambil contoh misalnya mahasiswa yang magang di PT KAI misalnya. PT KAI mendapatkan permasalahan di lapangan, mereka itu kemudian memberikan masukan. Ya, misalnya terkait dengan konektor ya, konektor yang ada di gerbong-gerbong. Nah, mereka punya permasalahan, mahasiswa kita bisa membantu dengan kemampuan yang ada, karena mereka
membutuhkan misalnya desain daripada konektor, kemudian kita atau mahasiswa kita sudah dibekali dengan gambar teknik misalnya, ya dengan mempunyai kemampuan untuk menggambar 3D menggunakan Inventor misalnya atau menggunakan SolidWorks, mereka membantu itu sehingga memberikan kontribusi pada industri. Kemudian mahasiswa mampu menyusun laporan kegiatan. Nah, pengalaman saya selama membimbing ini ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita kasih masukan ke jenengan ya yang akan melakukan PI atau PKL ataupun magang. Baik, ini kurang lebih CPMK-nya. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan. Nah, untuk Fakultas Teknik ini istilahnya adalah praktek industri ya. Kemudian ada istilahnya magang. Nah, ini yang akan saya sedikit garis bawahi. Untuk praktek industri kebetulan itu di Fakultas Teknik bisa di semester gasal maupun semester genap. Tetapi di Departemen Pendidikan Teknik Elektro kalau tidak salah itu semuanya itu di semester 7 atau semester ganjil. Jadi, kalau tidak salah di kurikulumnya semester gasal. Nah, dulu di awal-awal itu eh, PI dan magang itu ada ketentuan untuk minimal berapa SKS yang ditempuh. Nah, salah satu pertimbangan dari departemen adalah mahasiswa magang itu paling tidak sudah menguasai konsep-konsep dasar di prodinya sehingga dilakukan atau PI-nya itu dilaksanakan di semester 7. Karena semester 7 itu kan paling tidak jenengan sudah hampir semua mata kuliah wajibnya ya. Hampir semua tinggal pilihan-pilihan yaitu tinggal PK untuk yang PTE dan PTM, kemudian eh, apalagi KKN ya dan PI. Sebelumnya sudah harusnya ya sudah selesai dengan mata kuliah dasar. Nah, magang ini kemudian yang diharapkan dilaksanakan di semester 7 itu sudah dibekali dengan kompetensi dasar. Karena pada perusahaan-perusahaan tertentu seperti Freeport itu biasanya ada syarat. Ya walaupun kita misalnya di semester katakanlah semester 4 5 kita mengajukan magang secara bebas di Freeport gitu ya. Tapi mereka biasanya cenderung mengambil yang mahasiswa sudah mendekati akhir karena mereka sudah mendapatkan kompetensi yang dimiliki. Kalau terlalu awal biasanya mereka belum mendapatkan kompetensi inti dari prodi yang di apa ya namanya yang di apa ya yang diikuti ya artinya yang di bentar ini dari tadi sudah saya oke. Saya ini Mas, saya ini aja ya. Saya Hmm, record bisa. saja ya. Nanti nanti jenengan bisa minta ke saya. Oke. Kemudian tentang magang MBKM. Kalau di tahun-tahun sebelumnya jenengan punya informasi dari kakak angkatan jenengan terkait dengan magang MBKM. eh, karena tadi saya sampaikan bahwa MBKM ini kemungkinan akan dihilangkan, yaitu tanda kutip. Maka magang MBKM yang dari kementerian ini kemudian tidak ada. Kemudian apa solusinya atau apa alternatifnya? UNJ memiliki program eh, apa namanya sendiri ya untuk menggantikan magang MBKM. Nanti kita bahas sedikit. Baik, ini kita cepat aja ya. Jadi kalau di tahun lalu magang MBKM sendiri mandiri itu ada beberapa macam ya. Ada yang 3 bulan gitu ya. Sebagai contoh ini, misalnya kita ngambil magang MBKM mandiri yang bukan flagship ya ini apa waktunya 3 bulan maka kemungkinan ya atau opsi paket mata kuliah yang dikonversi ini misalnya ada praktek industri jadi kalau tahun lalu ini kita bicara tahun lalu dulu nanti kita bicara tahun sekarang supaya dengan punya gambaran perbedaannya di tahun lalu misalnya dengan mengambil magang MBKM Mandiri selama 3 bulan maka jenengan bisa konversi ke mata kuliah jadi mata kuliah magang itu yang namanya magang mandiri ini programnya sorry itu bisa dikonversi ke mata kuliah praktek industri ya ini untuk mata kuliah di prodi lain ya itu 8 SKS manajemen industri 2 SKS dan etika profesi dan kultur industri 2 SKS ini sebagai contoh gitu ya tentunya ini Iya, mata kuliah ini bisa berbeda tiap iya, departemen atau tiap prodi iya. ya tapi intinya bahwa Ini siapa magang ini? mandiri itu dilakukan dan bisa dikonversi ke mata kuliah lain. Hmm, Intinya seperti itu. Pun ketika kita menggunakan magang mandiri yang istilahnya lamanya 1 semester atau 6 bulan. Jadi kalau magang kita lamanya 1 semester atau 6 bulan itu maka konversi ke mata kuliah yang lain itu bisa lebih banyak. Nah, ini untuk level universitas ya Mas. Ini contoh aja. Yang kemungkinan bukan kemungkinan ya ya 90% sih masih tetap kemungkinan bahwa itu akan dihapus ya untuk magang yang di level eh,
kementerian. Tapi Iya. nanti ada gantinya untuk level universitas. Baik ya. Kemudian ada istilahnya internship internasional. Jadi ini magang yang dilakukan di luar Indonesia. Eh, jadi kan bisa lakukan itu untuk kasus-kasus tertentu di teknik elektro itu ada mahasiswa yang magang di Jepang ya. Tapi ini sangat terbatas. Biasanya eh, Gitu. waktunya itu Jadi, bisa lebih dari 6 bulan, tetapi maksimal kayaknya yang diperbolehkan itu adalah 1 tahun gitu ya. Jadi bisa di apa namanya bisa dipahami ya bahwa untuk internship internasional ini biasanya itu 1 tahun kalau di Jepang ya. Jadi ini tentunya sangat tergantung dari prodi dan tempat magang yang yang diizinkan. Jadi kadangkala misalnya dari otomotif meminta itu ya, adakah mahasiswa magang yang mau ditempatkan di Jepang? Yang dari otomotif, dari busana, dari boga biasanya diminta, dari elektro juga diminta, tapi tidak semua prodi misalnya diminta, tergantung dari perusahaan yang menawarkan magang. Dan ini tentunya harus sepengetahuan dan sepertujuan daripada core prodi. Oke, kita lanjutkan. Ah, untuk di DPTE ya, ini ada beberapa, sorry, di universitas ini ada beberapa bobot ya, SKS untuk PI dan magang. Nah, kita ambil yang di DPTE itu 6 SKS ya, atau durasinya 272 jam. Jadi kalau misalnya nanti jenengan mau ngadukan PI gitu ya, PI itu durasinya itu 1 sampai 2 bulan, maka dipastikan bahwa 1 atau 2 bulan itu memenuhi minimal 272 jam. Saya ambil contoh misalnya, Pak, saya mau magang di PT Madu magang di Baru PT. misalnya. Di PT Madu Baru itu misalnya jenengan mau PI atau praktek industri itu. Berapa lama? 1 bulan, Pak. Nah, perusahaan itu ketika dalam 1 bulan bisa nggak waktunya dengan magang itu durasinya 272 jam minimal. Kalau bisa silakan. Kalau tidak bisa berarti ini tidak terpenuhi beban SKS-nya. Ya, jadi untuk kita di DPTE itu apa namanya? Bobotnya 6 SKS dengan durasi 272 jam minimal. Gitu ya. Kemudian yang untuk magang MBKM yang nanti akan diganti ini eh, bobot SKS-nya konversinya maksimal sampai 20 jam. Oke, saya lanjutkan. Secepat aja ya Mas ya. Kalau ada pertanyaan nanti didiskusi aja. Kemudian petunjuk pelaksanaan PKL, PI dan magang. Yang pertama tentunya jenengan perlu mendaftar ya. Kemudian mendaftar di SIPKL. Jadi jenengan bisa buka di SIPKL di websitenya SIPKL untuk mendaftar ya. Untuk mendaftar. Kalau jenengan sekarang semester ini angkatan 2022 berarti semester 6 ya. Semester 6 ya kalau tidak salah. Ya intinya jenengan bisa mempersiapkan eh, tempat magang ya. Jadi caranya itu dengan mencari mitra yang digunakan untuk jenengan tempat magang. Nah, itu di CPKL itu ada mitra-mitranya. Ya, ada mitra-mitra atau industri atau tempat usaha yang dipakai untuk jenengan magang. Silakan jenengan nanti masuk, kemudian cek adakah mitra yang jenengan inginkan untuk magang. Nah, kalau tidak ada gimana Pak? Misalnya saya punya tempat perusahaan baru yang di tempat atau di CPKL itu tidak ada. Ya, dengan kirimkan datanya ke saya, nanti saya kirimkan formnya, baru kemudian saya akan inputkan data perusahaan itu, dan kita cek, kita akan verifikasi apakah perusahaan tersebut layak untuk jadikan tempat magang. Kalau bisa, maka akan masuk di sistem kita. Kalau tidak, maka ya jenengan perlu mencari tempat lain. Salah satu layak dan tidak layaknya adalah bahwa perusahaan tersebut memiliki SIUP misalnya, ya, surat izin usaha itu perlu dicek terlebih dahulu. Oke. Nah, prosedurnya gimana? Pertama, untuk melakukan PI atau magang atau PKL ya, itu pertama lakukan pembekalan ya, mengikuti pembekalan. Seperti ini pembekalan ya. Kemudian yang kedua mendaftar di sistem, yaitu si PKL. Kemudian setelah jenengan itu mendaftar di sistem, ya, yang pertama dilakukan adalah ketika jenengan mengajukan permohonan ya, permohonan untuk PI atau magang. Jadi yang dilakukan di sistem itu pertama kali adalah permohonan. Begitu mitranya ada di situ, dengan melakukan permohonan, maka koordinator PI, PKL atau magang itu kemudian meng-ACC. Kalau memang sesuai ya, jadi akan di ACC. Kalau sudah di ACC, langkah berikutnya adalah jenengan itu membuat proposal. Ya, jadi langkah berikutnya ini masih kurang ya.
jenengan itu membuat proposal di tahap 3 ini. Selain permohonan tadi yang awal, jenengan membuat proposal. Nah, proposal ini eh, perlu ditandatangani oleh eh, koordinator PI magang. Jadi proposalnya nanti ada template-nya, bisa dilihat ya. Kemudian jenengan ajukan, kemudian ditandatangani oleh koordinator PI dan magang, ya tingkat departemen. Nah, dalam hal ini saya kebetulan tahun ini ya. Jadi begitu ditandatangani, eh, jenengan upload di sistem PKL, kemudian nanti koordinator itu akan menentukan siapa pembimbing PKL-nya atau pembimbing PI-nya atau pembimbing magangnya. Pak, kalau misalnya saya sudah punya calon dosen nih yang saya harapkan untuk membimbing saya, bisa nggak? Ya, ketika jenengan mengajukan proposal, kemudian di sistem, jenengan bisa menentukan calon pembimbing PI-nya. Boleh mengajukan P, tetapi dari koordinator itu akan tetap melihat pertama adalah kompetensi dosen yang bersangkutan terhadap topik ataupun tempat jenengan magang. Jadi misalnya kalau jenengan itu magangnya di PLN, kemungkinan yang terkait dengan trafo adalah dosen-dosen yang backgroundnya kompetensinya di bidang ketenagaan. Kalau jenengan misalnya mengajukan topik tentang IT, tetapi topiknya itu tidak terkait IT, mungkin ya, mungkin tidak akan di ACC. Tetapi selain kompetensi, dosen pembimbing itu juga dilihat dari beban kerjanya. Karena banyak juga dosen yang sudah membimbing terlalu banyak, walaupun kompetensinya memenuhi, maka kemungkinan akan dialihkan. Jadi boleh jenengan itu mengajukan dosen, ya kita sangat support. Artinya memang itu apa jenengan sudah punya mungkin kontak dengan dosen yang bersangkutan, kemudian sudah berdiskusi tentang PI-nya, monggo ya. Kalau nanti misalnya sesuai, kita akan ACC. Nah, yang berikutnya ketika sudah di ACC, jenengan sudah mendapatkan pembimbing, sorry pembimbing PI jenengan, maka selanjutnya akan keluar surat di mana surat permohonan ke industri ya, surat permohonan ke industri untuk jenengan magang di sana atau PI di sana. Nah, kalau surat ini keluar ditujukan ke industri, bisa jadi industrinya bisa menerima, bisa juga menolak. Pada kasus yang pertama, ketika misalnya jenengan ditolak, maka sudah pasti nih jenengan perlu mencari tempat PI lain atau tempat magang lain kan gitu. Jadi kalau itu yang dilakukan, maka jenengan kemudian perlu mengkonfirmasi, Pak, saya ditolak nih misalnya, atau ke koordinator ya, ditolak sehingga saya mau mengajukan ke tempat lain. Jadi prosesnya diulangi dari awal. Kalau sampai tahap ini, ketika ada surat permohonan ke industri, kemudian sudah ada jawaban ditolak, maka sebaiknya jenengan segera memberitahu koordinator bahwa ditolak, sehingga nanti di sistem, gitu ya, itu status permohonan PI jenengan itu kemudian dibatalkan. Kenapa? Kalau misalnya dengan itu kemudian diam saja, maka statusnya itu dianggapnya sedang mencari atau sedang menunggu balasan dari industri. Akibatnya apa? Jenengan tidak bisa mengajukan di sistem ya. Di sistem itu tidak bisa mengajukan permohonan lain. Jadi segera saja kalau ditolak langsung dibatalkan dengan cara memberitahu ke koordinator. Nah, kalau untuk kasus yang pertama ini, maka triknya gimana? Ya, gini. Jadi kebanyakan mahasiswa itu ketika mau magang atau PI, maka karena kita tidak tahu kapan itu ditolak dan tidaknya istilahnya, maka saran saya jenengan bisa menghubungi secara informal perusahaan-perusahaan yang jenengan ingin untuk jadikan tempat magang atau PI, secara informal gitu ya. Melalui email misalnya bahwa jenengan mau magang nih atau mau PI, bisa nggak menerima? Kalau bisa misalnya bagaimana prosedurnya? Jenengan paling tidak punya gambaran. Kemudian bisa tahu nggak waktunya kapan? Jadi jenengan bisa punya kira-kira waktunya kapan? Oh, waktunya bulan nih, bulan Januari, Februari. Jenengan punya gambaran. Oh, tidak bisa penuh nih tempat kami untuk menerima magang di bulan itu. Paling tidak, jenengan punya gambaran kapan waktunya untuk PI atau magang dari perusahaan. Atau perusahaannya lagi menolak nih, kami tutup tahun ini. Bisa jadi seperti itu. Tetapi jenengan lakukan secara informal sebelum mengajukan di sistem. Ya istilahnya kontak-kontak secara offline gitu ya. Nggak lewat sistem. Kalau jenengan udah ada kepastian ditolak di sana misalnya, jenengan bisa cari ke perusahaan lain. Tetapi tidak by sistem ya. Jadi di luar sistem.
Begitu dapat kepastian, baru diajukan di sistem. Itu menurut saya langkah yang bagus ya. Tetapi jangan mendua begini. Jangan mendua dalam arti gini, kalau jenengan kemudian udah diterima di tempat satu, kemudian juga jenengan mengajukan ke tempat lain, dua-duanya diterima, terus waktunya misalnya bersamaan. Kemudian yang batalkan, misalnya dua-duanya diterima, satu dibatalkan. Kalau jenengan diterima dua-duanya, maka ini ada kelemahannya ya. Kelemahan dari sisi kita di institusi itu kalau misalnya kita menolak yang satu, padahal kita itu sudah mengajukan, itu jadi presiden buruk buat institusi kita. Bisa jadi nanti untuk yang berikutnya adik-adik jenengan itu ditolak magang di situ. Makanya hati-hati ketika kemudian jenengan mau mengajukan magang, ya memang kita harapannya langsung diterima. Jadi kekhawatiran kita itu biasanya adalah kita mau magang, harapannya langsung diterima sesuai dengan waktu kita. Tetapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi ketika jenengan mengajukan banyak perusahaan yang ingin di tempat magang, kemudian diterima, maka coba nanti ketika jenengan mengundurkan diri, kasih tahu baik-baik. Tapi saran saya sebaiknya sekuensial berurutan. Satu ditolak, baru diajukan ke tempat lain. Tetapi secara informal, gitu ya. Oke, kemungkinan yang kedua adalah jenengan diterima, tapi waktunya tidak sama dengan yang jenengan ajukan. Kalau waktunya tidak sama dengan yang jenengan ajukan, maka tentunya jenengan ikuti waktu yang mereka punya. Ya, kalau dinegosiasikan jenengan dapat waktu yang jenengan inginkan, mungkin oke. Tetapi perusahaan biasanya strict. Mereka itu bisanya tanggal sekian sampai tanggal sekian, bulan sekian sampai bulan sekian. Maka jenengan ikutin. Itu ya. Nah, kalau mereka kemudian menerima, biasanya mereka punya surat balasan nih, surat balasan dari industri yang kemudian jaringan upload. Jadi setelah permohonan, dengan bikin proposal, proposal itu ditentukan pembimbing, setelah pembimbing di ACC, maka keluar surat pengantar ke industri, industri menolak atau menerima. Kalau menerima, nanti ada surat balasan dari industri, surat balasan industri diupload di sistem si PKL, setelah itu barulah keluar surat tugas yang menugaskan jenengan untuk PKL di perusahaan tersebut sekaligus juga menugaskan kepada pembimbing untuk membimbing jenengan PI atau magang. Nah, dilakukanlah bimbingan selama magang. Saran saya ketika jenengan magang ya lakukan bimbingan, jangan di akhir-akhir ya, jangan di akhir-akhir bimbingan. Karena apa? Karena bimbingan itu minimal dilakukan selama 6 kali ya. Setelah bimbingan selesai, jenengan kemudian apa namanya? Menyelesaikan laporan ya, nanti lihat saja template formatnya seperti apa. Nah, selesai magang atau selesai PI, setelah laporan diupload di si PKL. Jadi dosen itu baru bisa memberikan nilai kalau laporannya itu sudah di ACC. ACC siapa? Yang pertama ada tanda tangan, nanti kita lihat tanda tangan dari pihak industri. Yang kedua ada tanda tangan dari dosen pembimbing PI-nya. Yang ketiga ada tanda tangan dari koordinator PI. Yang keempat ada tanda tangan dari wakil dekan RKSIU. Jadi ada 4 tanda tangan di halaman pengesahan di laporan akhir PI. Itu ya. Jadi kalau itu sudah disahkan, artinya laporannya sudah dicek oleh dosen pembimbing, maka jenengan upload di sistem si PKL. Kalau sudah diupload di situ, baru kemudian dosen bisa memberikan nilai. Gitu ya. Nah, dosen juga bisa memberikan nilai kalau ada nilai dari industri. Jadi jenengan nanti dikasih semacam form yang ada template-nya, yaitu penilaian dari industri. Nah, penilaian dari industri jenengan kasihkan ke dosen. Bisa dalam bentuk lampiran, silakan ya. Bisa dalam bentuk hard copy, tergantung dosen pembimbing jenengan mintanya seperti apa. Nah, itu nanti yang dipakai oleh dosen untuk memberikan penilaian. Kemudian syarat untuk apa namanya eh, PI atau magang ya tentunya menempuh mata kuliahnya itu mengikuti pembekalan tadi mengambil mata kuliah PI. Jadi kalau untuk PI ya Mas ya, maka jenengan wajib mengambil mata kuliah PI misalnya. Kasusnya misalnya di semester 7 nih, saya mau PI, maka syarat supaya bisa keluar nilainya ya jenengan harus ambil mata kuliah PI. Kemudian tidak mengambil mata kuliah yang bersifat luring. Nah, ini agak agak berat ya bagi sebagian mahasiswa yang mengulang misalnya. Ya, jadi eh, pada kasus tertentu itu di semester 7 ini misalnya, mereka PI juga mengambil mata kuliah luring. Ini nanti beratnya gini, misalnya jenengan PI-nya itu di Jakarta misalnya, dan waktunya itu 3 bulan atau 2 bulan misalnya, tergantung perusahaannya kan Mas, minimal 272 jam. Perusahaan ada yang mintanya 3 bulan, nggak mau 1 bulan misalnya.
atau nggak mau 2 bulan. Nah, apa yang terjadi? Ketika 3 bulan jenengan itu PI di Jakarta, maka kuliah luring itu nggak memungkinkan. Maka kemungkinan yang terjadi, jenengan harus mengalah salah satunya atau berdiskusi dengan dosennya. Apakah diperbolehkan? Ya, pada kasus tertentu mungkin kalau praktek misalnya, maka akan susah. Ya, kalau praktek di kampus misalnya, maka jenengan akan susah. Tapi harapannya di semester 7 jenengan udah nggak ada mata kuliah yang praktek-praktek seperti itu. Tapi kan bisa jadi misalnya ada mengulang misalnya. Maka ini disarankan untuk tidak mengambil mata kuliah yang bersifat luring. Kemudian memenuhi persyaratan prodi. Jadi pada prodi-prodi tertentu ya, ini kebetulan karena aturannya untuk universitas ada persyaratan khusus ya. Di prodi kita misalnya, oh ada syaratnya minimal 100 SKS misalnya. Sudah ditempuh, baru bisa melakukan magang. Jadi karena ini apa tergantung prodi ya, nanti bisa berkonsultasi dengan masing-masing prodi. Kalau di DPT itu karena di semester 7 jenengan itu mata kuliahnya ya. Jadi asumsinya jenengan udah selesai untuk mata kuliah yang lain. Oke, ini sudah tadi saya terangkan ya. Eh, oh ya, ini mungkin catatannya ya sebelum PI magang gitu ya sudah tadi ada mendaftar dan seterusnya. Kemudian kalau yang pelaksanaannya ini nanti jenengan mencatat kegiatan mingguan nanti ada apa namanya ada template-nya. Oke, mungkin yang berikutnya adalah bimbingan monitoring dan evaluasi. Jadi bimbingan itu ada dua ya Mas ya. Jadi atau eh, dua pembimbing nanti dari industri dan dari kampus ya. Jadi untuk monitoringnya bisa secara daring oleh pembimbing dari kampus ya. Kalau di Jakarta ya mungkin pembimbingan itu bisa dilakukan secara daring ya. Pembimbingnya mungkin dari kampus tidak datang ke sana diperbolehkan. Jadi pembimbing itu ada dua dari industri, makanya ada penilaian dari industri, kemudian dari kampus dosen pembimbing kampus ya. Kemudian kalau di industri itu nanti penilaiannya ada disiplin kerja, sikap kerja, kreativitas, dan kualitas pekerjaan. Kalau dari dosen pembimbing kampus, ini salah satunya adalah aspek sistematika atau susunan laporan. Yang lainnya tetap tulis laporan, aspek manajemen, bidang keahlian, dan nilai ujian. Jadi ketika dengan selesai PI atau magang, maka eh, akan diuji sama dosen pembimbing tentang apa yang dilakukan ketika praktek industri. Oke, ini nilainya. Jadi nilai di PI itu diperoleh dengan rumusan seperti ini ya. Jadi 2 kali nilai pembimbing industri ditambah dengan 1 kali pembimbing dari kampus. Itu ya, nanti dibagi 3. Dan syarat untuk bisa lulus minimal nilainya adalah C. Jadi ini aturannya ya. Ini langsung aja ya kita ke sini. Jadi untuk jenengan ketika pertama kali mengajukan isi PKL, nanti jenengan setelah disetujui ya melakukan permohonan mau PI di perusahaan apa misalnya, disetujui oleh koordinator PI dan magang, kemudian nanti jenengan mengajukan proposal. Nah, proposal ya untuk covernya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ke perusahaan covernya itu boleh, semisalnya mahasiswa yang mau mengajukan apa PI itu di perusahaan lebih dari satu, boleh ditulis seperti ini. Nama mahasiswa satu siapa, NIM-nya siapa berapa, nama mahasiswa dua siapa, NIM-nya berapa. Itu boleh tulis bersamaan seperti ini. Jadi ini adalah cover proposal yang ditujukan atau dialamatkan ke industri, gitu ya. Tetapi untuk nanti di sistem, yang di sistem ya, proposalnya itu per mahasiswa. Jadi nama mahasiswa cukup satu saja di sini. Ya, jadi kalau yang ke industri banyak seperti ini karena sama-sama mau mengajukan ke sana misalnya 2 orang, boleh. Tapi kalau di sistem itu nanti nama mahasiswa cukup satu aja. Misalnya A, silakan ditulis namanya A. Terus yang B, walaupun sama-sama ke PT Komatsu misalnya, ditulis berbeda ya untuk covernya. Kenapa? Karena nanti dosen pembimbingnya bisa jadi berbeda, topik daripada PI-nya bisa jadi berbeda. Ya, jadi karena ini mata kuliah individu sebenarnya bukan mata kuliah kelompok gitu ya. Bisa dipahami? Saya kira bisa ya. Oke. Kemudian ini adalah surat permohonan atau surat pengantar ke industri ya. Jadi begitu jenengan sudah memasukkan proposal di ACC pemimpinnya, maka akan jenengan dapatkan surat seperti ini. Jenengan bisa minta ke KPLT ya. Jadi KPLT akan mengecek apakah jenengan sudah mengajukan proposal. Kalau sudah, maka surat ini akan keluar. Jenengan kemudian bisa kirimkan ke pihak industri. Ini
lembar pengasahannya ya. Nanti di lembar pengasahannya ini seperti ini ya. Jadi kalau untuk ke industri boleh namanya banyak gitu ya, tetapi di sistem silakan satu-satu. Nanti di sini yang tanda tangan adalah koordinator. Nah, untuk proposal ya untuk proposal itu tanda tangan boleh dalam digital. Artinya saya itu kalau statusnya sekarang saya koordinator, maka saya bisa menandatangani secara digital. Jangan kirimkan file proposalnya, kemudian saya tanda tangani boleh secara digital. Gitu ya. Begitu ditandatangani proposalnya ini, kemudian tadi diupload, dapat pembimbing, kemudian di ACC, maka jenengan mengeluarkan surat pengantar ke industri, industri kemudian membalas, kalau diterima maka akan keluar surat tugas. Nah, surat tugasnya seperti ini ya. Nanti bisa jenengan ambil di KPLT. Nah, yang berikutnya adalah kartu bimbingan. Ini kurang lebih kartu bimbingannya seperti ini. Jenengan silakan diskusikan eh, bimbingan apa PI dengan dosen pembimbing ya. Ini minimal 6 kali gitu ya. Kemudian nanti di apa di laporan jenengan perlu membuat logbook ya, membuat catatan kegiatan dari kegiatan jenengan. Misalnya di itu pekan pertama kegiatannya tanggal berapa itu jenengan dikasih ureanya. Jadi eh, silakan ini formatnya nanti kita bisa lihat di panduan. Gitu ya. Kemudian lembar penilaian dari industri kurang lebih seperti ini. Ada template-nya, nanti jangan bisa download kemudian diserahkan ke industri. Jadi nanti ada saran misalnya ya dari industrinya, kemudian ada penilaiannya. Jangan bisa lihat nih ada 4 aspek yang dinilai, ada disiplin kerja, sikap kerja, kreativitas, kualitas pekerjaan. Jadi nanti ditandatangani oleh pembimbing industri. Ya, dari sini ada pembimbing industri yang ditandatangani. Kemudian inilah yang kemudian diserahkan ke pembimbing kampus ya, supaya pembimbing kampus bisa memberikan nilai. Kapan tidak ada ini tidak bisa pembimbing kampus memberikan nilainya. Kemudian setelah jenengan selesai PI, maka akan keluar surat ucapan terima kasih yang jenengan bisa sampaikan ke industri. Nah, ucapan terima kasih ini juga ada template-nya yang ada di sistem dan jenengan bisa minta ya nanti ke KPLT. Nah, untuk laporannya ya kalau laporannya seperti apa? Ini adalah format laporannya. Laporannya ya eh, PKL, PI magang itu seperti ini kurang lebih. Ya nanti kalau jenengan laporan PI tulisannya laporan PI ya tergantung dari yang jenengan ambil PI atau magang misalnya. Kemudian nama mahasiswa 1 orang saja di sini. Kemudian ini lembar pengesahannya. Tadi saya katakan lembar pengesahannya itu ada 4 yang tanda tangan. Yang pertama adalah pembimbing industri, kemudian pembimbing apa namanya, pembimbing untuk kampus, dosen pembimbing kampus, kemudian koordinator departemen, ya koordinator PI atau magang di departemen. Kemudian di sini wakil dekan bidang 3. Kalau dulu itu di bawahnya akademik, tapi sekarang PI itu di bawahnya bidang 3 atau RKSIO. Ya nanti dicek ya Mas ya untuk nama dan NIP-nya dosen dan wakil dekan diperhatikan baik-baik. Ya. Kemudian jika misalnya di industri itu dengan melakukan inovasi, ya inovasi eh, atau improvement, ya kayak tadi misalnya di kereta api dengan membuat desain yang sebelum tidak ada, jenengan bisa klaim itu sebagai kontribusi jenengan atau inovasi yang dilakukan di industri. Silakan ya. Jadi nanti jenengan bisa apa namanya minta surat ya bahwa jenengan surat pernyataan ya inovasi atau surat keterangan inovasi dari industri ini juga sudah ada yang menyatakan bahwa jenengan sudah melakukan inovasi di industri tempat jenengan PI atau magang. Gitu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanggapi, silakan. Kita masuk saja ke sesi tanya jawab. Monggo, silakan Mas Raffi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alfadila dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas E. Jadi, begini, Pak. Alhamdulillah kan saya sudah magang atau bekerja di suatu industri semenjak Januari kemarin. Nah, dan sekarang udah berjalan 3 bulan. Apakah saya harus menunggu di semester 7 agar bisa mengikuti sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PI, atau saya bisa membuat dari sekarang laporannya? Dan juga
perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang ini sepertinya tidak terdaftar di website PKL UNY. Nah, jadi itu prosedurnya bagaimana ya Pak tadi? Karena mungkin saya sedikit terlambat masuk tadi di awal Zoom-nya. Oke, terima kasih Pak. Baik, oke. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, Mas Raffi ini sementara sedang magang ya, mulai dari bulan Januari di perusahaannya, di perusahaan. Oke. Untuk yang pertama, eh, perusahaannya Mas Raffi tidak terdaftar di sistem. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana prosedurnya? Kalau apakah harus menunggu semester 7 gitu ya, ataukah seperti apa? Baik. Eh, Mas Raffi, kalau boleh tahu perusahaannya apa, Mas? Gimana? Ini Pak, PT Mentari Sarana Niaga di RSPKU Muhammadiyah Malioboro. Oh, oke. Jadi eh, untuk nama perusahaan yang tidak terdaftar itu nanti jenengan perlu mengisi form ya, mengisi form untuk semuanya juga. Bagi yang mereka yang akan magang atau PI di tempat di mana perusahaan tidak terdapat di PKL di sistem, maka jenengan perlu mengisi form dulu. Nah, form itu kemudian akan dipakai untuk mendaftarkan perusahaan yang baru. Tetapi sebelumnya perusahaan itu akan dicek dulu ya apakah eh, bisa atau sesuai tidak dengan istilahnya kriteria yang ada. Misalnya kayak tadi sempat saya sampaikan di awal, misalnya ada siupnya misalnya seperti itu. Jadi dicek terlebih dahulu. Kalau memenuhi syarat, maka dia bisa masuk di sistem. Itu yang pertama. Ya, jadi perusahaan itu didaftarkan dulu. Cara mendaftarkannya mengisi form. Formnya dari mana? Nanti saya kasih. Setelah selesai diisi, kemudian nanti dicek. Setelah dicek memenuhi syarat, bisa didaftarkan. Ya, itu proses pendaftarannya. Yang kedua, sementara saya sudah apa namanya? Sementara saya sedang magang nih. Apakah saya harus menunggu di semester 7? Nah, Mas Raffi di semester ini berapa SKS dengan ambil totalnya? Hanya 8 SKS Pak. Jenengan memang semester 6 ini. Iya Pak, benar. Semester Oke, 6. semester 6. Oke, baik. Untuk mata kuliah lain sudah habis ya, Mas? Sudah Pak, semester ini mata kuliah terakhir. Oke, baik. Jadi kalau Mas Raffi misalnya, apakah di semester ini perlu menunggu eh, semester 7 misalnya? Kalau untuk prakteknya, sebenarnya ini praktek di luar sistem ya, di luar sistem. Jadi pertanyaan gini, apakah diakui atau tidak? Sebenarnya itu sering terjadi gini, Mas. Ya, mahasiswa praktek duluan karena itu istilahnya praktek duluan itu di luar sistem itu berarti UNJ tidak tahu. Ya, UNJ tidak tahu kenapa? Karena memang tidak tercatat, ya tidak tercatat di sistem. Tetapi apakah bisa diklaim? Nah, permasalahannya seperti itu atau pertanyaannya begitu. Apakah bisa diklaim sebagai kegiatan magang atau PI? Nah, ini yang sebenarnya kita sebenarnya wanti-wanti ya. Jadi di satu sisi mahasiswa itu pengen cepat magang supaya cepat lulus, biasanya seperti itu. Di sisi lain, ketika mereka melakukan magang itu waktunya belum sampai, ya seperti Mas Raffi ini. Ya, ini sebenarnya dari sistem itu urutannya kayak tadi ya. Mungkin Mas Raffi tadi terlambat misalnya. Urutannya adalah mengajukan di sistem. Saran saya Mas Raffi, saran saya, jenengan pertama tadi daftarkan perusahaan. Yang kedua, ya, yang kedua jenengan tetap harus mendaftar di sistem. Ya. Nah, kalau misalnya mendaftar di sistem, kapankah dilakukan itu pendaftarannya, gitu ya? Sekarang jenengan bisa lakukan di sistem, ya. Kemudian jenengan mengajukan apa namanya proposal, gitu ya. Kemudian setelah itu, karena semua mata kuliah sudah selesai kan, jadi jenengan ajukan proposalnya, permohonannya juga, proposalnya kemudian di ACC misalnya. Karena jenengan udah apa namanya PI di sana, berarti nanti ada surat keluar dari kampus, jenengan tetap serahkan ke sana dan minta bukti balasannya. Walaupun sekarang jenengan itu sudah PI di sana, jenengan perlu melampirkan surat balasan dari industri yang menyatakan bahwa jenengan diterima di sana, yang itu akan digunakan oleh sistem untuk mengeluarkan surat tugas. Itu perlu. Kapan itu tidak keluar surat tugasnya, maka dosen tidak bisa membimbing. Kalau tidak bisa membimbing berarti tidak bisa mengeluarkan nilai. Bagaimanapun dosen itu hanya bisa memberikan nilai melalui sistem. Jadi itu Mas ya. Jadi yang dilakukan jenengan adalah kemudian mengajukan tetap ke sistem, kemudian nanti setelah itu
jenengan dapatkan surat tugas yang jenengan pakai untuk melaksanakan PI di mana di perusahaan yang jenengan tadi secara resmi ini ya istilahnya. Kemudian jenengan juga bisa memperoleh bimbingan gitu ya. Jadi nanti penilaiannya kapan? Apakah sekarang kalau jenengan tidak melakukan KRS di semester ini maka tidak akan keluar. Nilainya tidak akan keluar. Jadi kalau yang dilakukan gimana? Yang dilakukan adalah jenengan kemudian di semester 7 ya di semester 7 jenengan kemudian mendaftarkan mata kuliah PI-nya. Jadi jenengan PI-nya sekarang nih, ya PI-nya sekarang karena sedang berlangsung, kemudian diajukan di SIPKL, dapat pembimbing, tetapi nilai belum keluar. Kenapa belum keluar? Karena jenengan tidak mengajukan mata kuliah PI. Tidak tidak akan bisa disiarkan keluar itu. Jadi ini ya mendaftar PKLP di SIPKL ini sebenarnya harusnya dilakukan sebelumnya. Gitu ya. Apakah bisa, Pak? Saya magangnya sekarang kemudian keluar nilainya PI di semester depan. Bisa. Kalau semester sekarang PI-nya ya jangan terlambat KRS-nya. Ya, saya tidak tahu kayaknya sudah nggak bisa diubah kan Mas Raffi ya. Ini sudah Iya, nggak bisa, Pak. jadi semester depan aja Mas untuk PI-nya, mata kuliahnya. Tetapi magangnya tetap dilanjutkan nggak apa. Tapi jangan daftar itu. Daftar di si PKL. Gitu nggih? Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya sedikit share yang perbedaan PI dan magang ya Mas ya. PI dan magang. PI itu jelas SKS-nya. PI itu 6 SKS. Ya, jadi ketika kita mengambil mata kuliah PI, maka jenengan harus daftar KRS PI. Kalau mengambil mata kuliah PI. Maksudnya gini, jenengan KRS-an PI, kemudian melakukan PI 6 SKS, nilainya bisa keluar. Ya. Kalau magang itu ada konversi. Ya, kalau magang itu ada konversi. Bentar. Saya tidak tahu, mungkin jenengan sudah mendapatkan informasi tentang bentar ya. Nah, saya coba ini. Sudah mendapat informasi tentang pembelajaran luar kampus belum, Nggih? Yang angkatan ini. Mungkin sudah ya. Sudah belum, Nggih? Mas, Mbak, sudah belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Jadi tadi saya sampaikan ke jenengan itu ada PI dan ada magang. Gitu ya, PI dan magang. Kalau PI itu 6 SKS. Kalau magang gimana? Nah, di awal tadi saya sampaikan ada magang MBKM yang kemungkinan dihapus. Nah, tetapi Universitas Negeri Yogyakarta itu punya istilahnya pembelajaran luar kampus. Ya, pembelajaran luar kampus. Saya coba eh, ke sini aja langsung ya. Nah, jadi pembelajaran luar kampus itu sebagai apa ya? Tanggapan terhadap program MBKM yang dilakukan oleh pemerintah yang kemungkinan dihapus. Jadi kalau dulu di MBKM ini ada banyak programnya ya dari mulai pertukaran mahasiswa merdeka sampai studi independen, maka di UNJ punya program sendiri internalnya UNJ yang mirip dengan MBKM. MBKM-nya miliknya pemerintah pusat, Dikti. Jadi apa itu? Misalnya pertukaran mahasiswa merdeka itu UNJ pertukaran mahasiswa, magang UNJ magang, kampus mengajar UNJ mengajar. Ini adalah program-program yang dimiliki oleh UNJ. Nah, saya akan fokus di bagian UNJ magang. Ya, UNJ magang ini adalah pembelajaran luar kampus yang memang didesain oleh UNJ yang mirip dengan magangnya miripnya MBKM, program MBKM-nya eh, pusat ya. Nah, kalau kita mengambil UNJ magang, karena UNJ magang itu durasinya lebih lama dibandingkan dengan praktek industri, maka UNJ magang itu bisa dikonversi ke mata kuliah selain mata kuliah PI. Itu ya. Jadi jangan misalnya di perusahaan nih,
programnya jenengan magang bukan PI. Berarti bisa jadi 6 bulan nih. Nah, ketika jenengan ambil mata kuliah magang, ketika jenengan ambil program magang, maka jenengan boleh di situ nanti konversinya ke PI. Ya, ke PI. Oh, berarti ada PI-nya, Pak? Ada. Saya juga mau konversi ke KKN. Bisa, jenengan konversi ke KKN. Berarti nanti ketika semester 7 jenengan ada program atau mata kuliah KKN, jenengan tidak perlu lagi. Ya, karena jenengan sudah magang nih dan sudah dikonversi ke KKN. Atau dikonversi ke mata kuliah prodi yang sesuai. Oh, saya magangnya kebetulan di PLN, Pak. Sesuai dengan distribusi misalnya. Ah, yang kebetulan di semester ini saya ambil misalnya. Boleh. Tetapi ingat, untuk mata kuliah prodi ini sangat tergantung dari prodi ya. Apakah diperbolehkan atau tidak. Karena biasanya capaian pembelajaran mata kuliah yang dilaksanakan di prodi itu biasanya tidak terpenuhi ketika jaringan magang. Sehingga nilainya itu biasanya tidak optimal. Gitu ya. Jadi gitu nggih Mas. Jadi kalau magang jenengan itu bisa melakukan konversi. Nah, kalau magang, bentar yang ini ya. Kalau magang ini lebih fleksibel ya. Ini dibilang di sini mahasiswa menempuh 3 semester atau sesuai dengan ketentuan prodi. Ini untuk level universitas, tetapi biasanya prodi itu membatasi enggak 3 semester ya. Karena ini 3 semester itu dulu diambil ketika ada program MBKM dari pusat. Tetapi biasanya ketika diseleksi ya semester-semester akhir. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kalau jenengan mau mengajukan silahkan untuk dimagang ya. Karena aturannya diperbolehkan. Tetapi biasanya nanti diseleksi. Gitu ya. Kemudian mahasiswa dapat melakukan program UNY magang secara mandiri maupun secara berkelompok. Ya, jadi kayak tadi dalam satu perusahaan lebih dari satu boleh gitu ya. Minimal 1 semester. Jadi ketika magang itu minimal 1 semester. Kalau di Jepang itu 1 tahun boleh karena minimal 1 semester. Oke, kemudian alurnya ya seperti ini alurnya. Nanti eh, saya share juga ini. Ya, jadi eh, ketika magang itu mahasiswa ngapain? Konsultasi ya. Kemudian program studi itu melakukan pemetaan program dan konversi. Jadi ketika jenengan mau magang, jenengan mengajukan nih, saya mau magang di perusahaan ini 6 bulan misalnya. Dan dari magang ini saya mau konversi ke PI, ke KKN, ke mata kuliah lain. Nah, nanti prodi akan tahu, oh bisa nih, jalan nih, mata kuliahnya bisa dikonversi atau apa namanya, tidak boleh misalnya. Oh, kalau boleh, apa yang dilakukan? Yang kalau tidak disetujui berarti jenengan mendaftar PI karena magangnya tidak disetujui kan, berarti untuk mata kuliah PI konversi ke PI tidak bisa. Maka jenengan mendaftar PI reguler, gitu ya. Tapi kalau disetujui konversinya dari Korprodi, dia akan menerbitkan surat, ya. Korprodi akan menerbitkan surat persetujuan konversi. Kemudian konsultasi dengan mitranya, ini bisa nggak dikonversi bawa ke mata kuliah ini. Kemudian, nah ini kalau kaitannya dengan magang, ini jenengan perlu ke unit KKN PKPI dan magang yang ada di universitas. Gitu ya. Kemudian dicek dari sana, kemudian mendaftar ya atau klaim di WPLK. Jadi jenengan perlu memasukkan data di WPLK. Jadi untuk magang itu enggak lewat lewat si PKL tetapi lewat PLK. Kemudian setelah disetujui di sana, setelah mendaftar ya, nanti PIC Prodi PLK itu akan mengecek ya. Kalau tidak sesuai diulang lagi, kalau sesuai lanjut ke finalisasi pengajuan. Jadi untuk PIC PLK prodi itu beda-beda nggih. Kebetulan saya di TE misalnya, di mana itu? Di PTM nanti yang lainnya, di PTE nanti yang lainnya. Jadi ini nanti validasinya berdasarkan PIC dari PLK prodi. Gitu nggih. Kemudian kalau sudah difinalisasi, ya nanti tentunya tim PLK menentukan DPL-nya siapa ya, kemudian melakukan pembekalan gitu ya, kemudian kirim data PLK ke web si PKL. Jadi kalau jenengan melakukan magang disetujui dan dikonversi ke mata kuliah PI, maka jenengan itu tidak perlu mendaftar mata kuliah PI lagi. Beda ya Mas ya. Kalau magang jenengan konversi ke mata kuliah PI, maka jenengan tidak perlu ngambil KRS PI. Karena sudah ada keterangan mau dikonversi ke PI. Jadi nanti sistem yang akan apa ya, mengatur istilahnya.
Nah, setelah itu jenengan apa namanya melakukan magang dan seterusnya ya seperti ini ya magang, ada monitoring, ada bimbingan sampai kemudian jenengan selesai kemudian mengunggah luaran di WPK PLK. Kalau misalnya jenengan magang situ ya biasanya tuntutannya ada laporannya ya. Kemudian kalau dikonversi ke KKN harus ada videonya, tergantung jenengan konversinya seperti apa. Selesai nanti kemudian akan dinilai, sistem yang akan menentukan penilainya siapa, bisa jadi penilainya tidak dari prodi jenengan, tidak dari DPTE, tapi bisa jadi dari universitas. Ya mungkin satu dua orang misalnya dari DPTE, yang lainnya dari universitas. Kita nggak tahu karena sistem yang menentukan. Kemudian setelah itu keluar akan nilainya jenengan akan keluar di si akad. Kurang lebih seperti itu untuk magang ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, jelas nggih? Oke, kalau jelas, Mas, ya silakan Mas Nugraha. Oke Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, eh, izin bertanya Pak mengenai Nggih, yang pembelajaran luar kampus itu Pak. nggih. Nah, kan saya itu tuh telat Pak buat nge-submitnya yang pembelajaran luar kampus itu Pak. Mm-mm. Kan terakhir kemarin tuh tanggal 17 Januari. Nah, apakah pada kita tuh bisa melakukan pendaftaran yang luar kampus lagi pada saat kita itu tuh pas programnya tuh masih berjalan seperti itu Pak, karena programnya itu tuh di akhir sampai Oktober Pak, buat yang magang itu Pak. Oh, oke. Ini pendaftaran di WPLK ya. Gih, di web KLK-nya. Kalau kalau di WPLK eh kayaknya ya Mas ya kemarin terakhir itu udah ditutup Mas. Eh yang saya jadi terakhir bentar Mas saya cek ya. Jadi kemarin kan ada juga tanggal berapa? 17 kemarin ya. Iya ya Mas. Eh kebetulan yang PLK nggih. Jadi gini, saya mungkin tidak punya kewenangan ya di PLK. Yang saya yang saya punya gambaran itu di PI magang. Jadi magang termasuk di PLK, tetapi sistemnya magang di PLK itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa namanya? Konversi istilahnya ya. Jadi magang yang dimasukkan di sistem PLK itu adalah sistem KMRI. Nah, permasalahannya kalau jenengan terlambat, yang saya tahu kayaknya tidak bisa. Tapi saya tidak bisa memastikan juga. eh Kalau saya tidak bisa memberi ini Mas, apa istilahnya? Bisa atau enggaknya ya. Karena yang terakhir saya dapat itu kemarin, terakhir tanggal 17 jam 3 sore ya yang diinfokan. Jadi sejak saat itu sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau pertanyaannya kemudian mau dilanjutkan, eh, saya coba teruskan ya ke Bu Dewi ya. Bu Dewi itu yang jadi apa PIC di universitas. Tetapi yang terakhir sih kemarin disampaikan itu yang tasnya. Gitu Mas. Saya nggak bisa jawab terus terang yang ini. Ngapunten. Yang aku nggak lihat. Terima kasih banyak Pak. Mm-mm. Iya, Oke, ya Mas sudah Raffi ya. gimana Mas Raffi? Aku udah beli itu kok. Oke Pak, izin bertanya lagi Pak Iya. terkait Yang perusahaan saya yang tadi, apakah bisa dijadiin magang saja? Karena sepertinya saya lebih dari 3 bulan, kemungkinan bisa 1 semester ini di. Kalau untuk bisa tidaknya Ini itu jangan. nanti sistemnya beda Mas. Jadi gini, eh, kalau magang itu kalau mau dikonversi adalah mata kuliah konversi yang berlaku di semester itu. Ini ya, ya udah beli. Jadi misalnya Ya, beli. Mas Raffi itu mau mau apa namanya mau magang ya. Maka yang mau dikonversi adalah mata kuliah yang ada di semester jenengan nih. Semester 6 jenengan magang nih. Maka yang bisa dikonversi adalah mata kuliah di semester 6 misalnya. Semester 5 karena magang itu boleh di semester 4 maka yang bisa dikonversi adalah mata kuliah di semester 5.
Gitu Mas. Oke. Yang terus yang jadi perhatian dengan kalau mau konversi adalah persetujuan dari korprodinya. Di awal ketika jenengan mau mendaftar itu harus ada persetujuan dari korprodinya. Kapan tidak ada itu, tidak bisa. Jadi kalau jenengan sekarang magang misalnya, terus mata kuliahnya mau dikonversi nih ke mata kuliah apa? Mata kuliah yang sekarang dilakukan bisa, tapi syaratnya itu juga Mas, jenengan nggak KRS-an, ada batasannya. Jenengan kalau misalnya mau konversi, misalnya di semester ini jenengan mata kuliahnya apa? Misalnya ya, misal pengantar IoT misalnya. Maka jenengan tidak boleh ngambil KRS-an IoT, pengantar IoT. Karena apa? Karena dikonversi dan itu disetujui misalnya. Gitu Mas, Mas Raffi. Oke Pak, kalau untuk konversinya itu kalau untuk mata kuliah yang di semester 7 apakah bisa Pak? Kalau Jadi kalau eh, magangnya di semester 7 maka bisa. Tapi kalau magangnya di semester 6 maka tidak bisa. kalau saya daftarnya di semester 7 apakah bisa Pak? Berarti kalau jenengan daftar magang di semester 7 berarti jenengan nanti mata kuliah yang di semester 7 itulah yang dikonversi. Silakan Mas, kalau di semester 7 jenengan ada mata kuliah apa misalnya mau dikonversi dan jenengan dengan cara magang, silakan. Ah, cuma yang dikonversi itu adalah mata kuliah yang di semester jenengan pas berjalan magangnya. Magangnya semester 7 nih Mas. Misalnya, ya dikonversi di mata kuliah di semester itu. Bukan mata kuliah di luar semester itu. Gitu Mas Raffi. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Dan untuk magang itu memang menggunakan sistemnya PLK. Ya, kalau di PLK di luar kewenangan saya terus terang. Eh, Kayak tadi misalnya Mas Nugraha, kalau misalnya mau diajukan ulang atau mendaftar ulang ketika masih berlangsung. Kalau yang saya tangkap sih kemarin udah nggak boleh ya, karena ya itu tadi magangnya juga harus pas saat berjalan itu gitu ya. Tapi saya tidak bisa menentukan atau memberikan jawaban itu. Takutnya eh, salah ya, karena bukan wewenang saya. Oke, berikutnya oke Mbak Venera, silakan. Baik, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, karena saya sudah membuka di pendaftaran si PKL, Mm-mm. itu terdapat jenis PI S1, PI Mandiri, dan PI Terbimbing. Apa yang membedakan dari ketiganya tersebut, Pak? Oke, jadi itu di CPKL itu sebenarnya ada beberapa jenis memang. PI Mandiri itu PI yang dilakukan kayak di PLK apa namanya itu magang tadi itu ya. Jadi kalau jenengan mau magang reguler istilahnya itu ambil PI S1. Jadi perbedaan sebenarnya di sistem sih Mbak itu dulunya dibuat karena ada banyak MBKM itu. Nanti konversi kemana? Misalnya mahasiswa mengajukan nih, eh, karena ada kebiasaan MBKM tadi, saya mau magang di tempat saya Pak, di perusahaan ini yang saya tahu gitu ya. Terus dianggapnya sebagai PI Mandiri. Tapi perusahaan yang sudah ada dianggapnya PI reguler. Karena apa? Dikerjakan pada saat semester yang bersangkutan, yaitu semester 7 misalnya. Secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar Mbak itu. Tapi kalau jenengan misalnya mau mendaftarkan PI misalnya lewat KRS-an gitu, gunakan PI S1. Nggak masalah itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, karena itu dulu sisa-sisa sistem dari MBKM. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya share ini apa? Absensi ya. Tolong nanti ketika absen namanya, NIM-nya jangan sampai salah ya. Karena itu nanti dipakai untuk membuat sertifikat. Dan segera absen karena mungkin nanti akan dihapus, sorry, di ininya, linknya.
Sudah saya share di chat, dicek nih. Kemudian jangan lupa buktinya jenengan nih, buktinya itu dengan foto, foto jenengan mengikuti. Jangan cuma tulisan ya, supaya ini apa namanya? Ya sertifikatnya ada gitu. Baik, ada yang mau disampaikan? Ada lagi? Oke. Mas Nugraha ini jurusannya atau prodinya mana, Mas? Sorry, Saya Mekatro, Pak. mekatronik ya. Kemarin ke perusahaan apa? Gitu. Enggak, Pak. Jadi sebenarnya tuh kayak pengabdian masyarakat, Pak. Nah, namun pengabdian masyarakatnya tuh berhubungan sama energi. Hmm. Nah, pembacaan saya tuh itu bisa dikonversi ke magang juga gitu, Pak, sampai dan KKN sampai 20 SKS kan, Pak. Saya ngebacanya. Cuman saya telat dapat informasinya buat yang ngisi itu. Hmm. Nah, saya kira tuh dulu tuh eh, nggak perlu ngisi itu, tapi nanti di akhir semester tuh kita nginput laporan buat apa konversinya itu aja gitu. Oh, ternyata saya salah. Hmm. Ya, Mas. Jadi, Nah, ya gimana, Mas? nah, dan kebetulan programnya itu kan sampai Oktober, Pak. Nah, makanya saya mau nanya kalau misalnya di semester 7 saya ngajuin eh, ke ke pembelajaran luar kampusnya itu tuh apakah memungkinkan juga gitu. Oke. Jadi, ta- ta- tadi nih, Mas, kalau terkait dengan apa namanya PLK itu yang saya pahami itu memang dia akan dikonversi ke mata kuliah lain ya, termasuk yang tadi dengan sampaikan ya. Jadi mata kuliah itu bisa dikonversi dari kegiatan penelitian atau pengabdian. Betul Mas, itu ada memang kan di situ programnya. Ada UNJ mengabdi istilahnya. UNJ mengabdi itu memang dipakai untuk konversi ke KKN atau ke mata kuliah prodi yang sesuai itu biasanya. Nah, tetapi itu tadi memang lewat sistem sih Mas ya. Jadi memang lewat sistem. Jadi kalau terlambat mendaftar, apalagi jenengan kalau sekarang sudah ngambil mata kuliah tertentu misalnya, misalnya ya SKS-nya berapa nih? 20 berapa Mas SKS jenengan ambil sekarang? Saya 8 SKS, Pak. Oh 8 ya tadi ya, 8 SKS berarti eh, sisanya ini 12 16 ya. 16 SKS itu masih memungkinkan lah. Cuma itu harus mendapatkan dari prodi sendiri udah ada persetujuan belum? Mas Nugra, dari prodi ada nggak persetujuan? Karena itu harus mendapatkan persetujuan dari prodi. Kalau belum, kalau tidak ada, belum, nggak bisa, gitu ya. Kalau misalnya dengan mengajukan lewat sistem tanpa surat itu nggak bisa, karena di sistem memang diminta untuk mendapatkan persetujuan prodi. Oke, Mas Nugra mungkin lagi ini. Yang lainnya gimana, Mas? Bu, silakan kalau ada yang disampaikan sebelum saya tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Sudah absen semua. Jangan lupa absennya. Nanti mungkin jam sore saya tutup nih supaya yang ikut hari ini saja. Sebentar, Pak. Iya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Monggo. Nggak ada? Misi Pak, izin bertanya, Pak. Iya, monggo, monggo. Ya, perkenalkan nama saya Bima Andika dari Prodi S1 Teknik Elektro.
Izin bertanya, untuk pengajuan proposal itu apakah ada batas maksimal untuk jumlah mahasiswa yang dilampirkan ya Pak? Lalu untuk satu industri itu ada batas maksimal untuk jumlah pesertanya tidak Pak dari UNJ? Terima kasih. Betul, Mas. Yang kedua apa tadi? Apakah di satu industri ada batas jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti program PI-nya? Oke, oke. Baik, Mas Bima. Jadi pertanyaan pertama, eh, apakah bisa ya eh, mahasiswa masukkan di perusahaan yang sama gitu ya, Mas ya? Bersama-sama gitu ya, di proposal. Bisa, Mas? Iya Pak. Bisa. Jadi kalau di proposal nanti misalnya dengan nih Mas Bima mau ke PLN nih sama temennya misalnya. Oh, saya sama teman saya Pak ada 3 orang mau ke sana. Boleh ke perusahaannya sama. Saya mau ke Madu Baru ini ada 10 orang. Ajukan ke sana. Boleh. Jadi proposal yang jangan ajukan ke perusahaan itu bisa namanya mahasiswa 10 orang masuk di situ. Di covernya. Bisa misalnya. Tetapi di sistem nanti jangan satu-satu nih. Di covernya satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Karena ini kan mata kuliah nanti daftarnya sendiri-sendiri. Tapi ke perusahaannya sama-sama, boleh. Terus pertanyaan berikutnya, berapa banyak batasannya? Nah, itu tergantung perusahaan, Mas. Perusahaannya, apakah dia available untuk 10 orang, 5 orang? Kadangkala itu ada perusahaan yang kita ajukan 2 orang yang diterima 1 orang. Jadi ada beberapa kasus atau kejadian teman-teman atau kakaknya dengan itu mengajukan ke perusahaan itu 2 orang yang diterima cuma 1 orang. 1 orangnya ganti ke perusahaan lain. Jadi batasannya itu tergantung dari perusahaannya. Mau menerima berapa. Gitu Mas Andika. Gitu? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Mas Yusuf Purnomo, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Yusuf Purnomo dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Di sini saya mau bertanya Pak terkait sebelumnya kan saya sudah konsultasi sama Kaprodi. Apakah bisa dilakukan magang di semester ini? Dan Kaprodi bilang bisa, tetapi eh, tergantung industrinya mau menerima apa enggak. Maksudnya karena kan kita masih ada beberapa pembelajaran. Nah, terus kalau setelah saya datang ke tempat magang, ternyata tempat magang memberi kebebasan jika memang harus ada perkuliahan. Nah, jadi saya sudah ngambil di KRS itu PI dan apakah bisa saya lakukan di semester ini PI Pak? Karena kan sekarang masih sekitar 2 bulan lagi eh, KRS-an selesai. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Eh, Mas Yusuf sekarang posisinya sedang magang. Kemudian apakah eh, bisa melakukan pendaftaran PI gitu ya? Kalau KRS-nya masih terbuka, saya terus terang tidak tahu ya masih terbuka atau enggak. Kalau masih terbuka, silakan mendaftar. Tetapi pastikan bahwa jumlah SKS-nya itu tidak melebihi batas maksimalnya 24 ya. Jadi kalau misalnya 24 SKS misalnya, maka nilai tidak akan masuk kalau melebihi. Tapi kalau misalnya di semester ini jenengan misalnya ngambil 8 kayak Mas Nugraha tadi, terus jenengan daftarkan PI masih bisa misalnya, maka jenengan masih bisa nilainya bisa masuk ya. Di si PKL udah daftarkan Mas. Gini Pak, maksud saya kan jadi saya sudah mengambil di KRS, Tapi terus belum daftar di PI. tapi saya belum daftar di PI. Jadi saya kan prosesnya kan setahu saya di pembekalan dulu ya Pak, baru 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 pengajuan ke industri. Betul, betul. Nah, jadi saya sudah kan karena kemarin ada tanggal 20 Februari itu kan batas perubahan SKS. Nah, saya sudah tanya Bapak akan ada pembekalan di semester ini. Jadi saya mengambil KRS-nya dulu di PI. Oke. Setelah itu setelah itu kan pembekalan. Nah, pemikiran saya setelah pembekalan itu baru saya mau mengajukan untuk magang. Ya, bisa Mas. Jadi kalau jenengan nanti ini masuk ke sistemnya, nanti jenengan
lampirkan ini sertifikat pembekalannya, kemudian buat proposalnya, melanjutkan PI-nya, maka nanti pembimbing kalau jenengan selesai PI dengan syarat-syarat laporannya lengkap, itu seharusnya keluar di semester ini. Ya, dengan asumsi jenengan menyelesaikan laporan PI-nya itu sebelum semester selesai ya, dalam tanda kutip deadline pemberian nilai itu tidak dilewati. Itu seharusnya bisa. Ya karena jenengan udah ambil KRS nih di semester ini dan diperbolehkan kan sama Prodi. Jadi tinggal di sistemnya aja yang jenengan perlu lakukan supaya pembimbing memberi nilai sehingga keluar nilainya di Syakat. Gitu Mas Yusuf. Baik Kak, untuk pengisian tanggal itu berarti sesuai KRS ya Pak? Batas dari pengisian di CPKL. Enggak, pengisiannya itu nanti tanggalnya jenengan kan itu awal mulanya jenengan apa namanya itu PI ya. Disesuaikan dengan di perusahaan aja Mas. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi, oke, selanjutnya ada lagi Mbak Rizky Dwi Wijayanti, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mengingat jawaban Bapak yang tadi Mm-mm. terkait perkelompokan magang. Nah, apakah isi laporannya itu boleh sama, Pak, per orangnya atau dibedakan? Itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, apakah pada saat laporan magang yang sudah kita lakukan itu laporannya juga isinya sama atau tetap dibedakan per orangnya? Sekian, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Pertanyaan bagus ini, karena kejadian sering ini. Jadi kalau misalnya bersama-sama nih di satu perusahaan gitu ya, bersama-sama satu perusahaan, apakah proposalnya sama? Nah, ini yang uniknya ya. Kalau semua sama, pengennya sama semua gitu ya. Gini, eh, jadi magang atau PI itu biasanya sih ya, seharusnya itu memang jadi landasan. Dilakukan biasanya karena kita tertarik ke perusahaan tersebut atau kita pengen meningkatkan kompetensi kita. Misal ya, saya di ketenagaan, saya suka lah magangnya di PLN. Saya pengen belajar tentang trafo misalnya. Maka poin saya nanti kalau bisa di sana menyediakan tentang trafo, tentang distribusi misalnya atau tentang apa, saya ambil itu, topiknya itu di sana misalnya. Nah, kalau kasusnya mahasiswa sama-sama nih ke perusahaan yang sama, apakah proposalnya harus sama atau boleh sama atau tidak harus sama gitu kan? Sebenarnya sebaiknya berbeda karena tiap mahasiswa itu punya topik sendiri seharusnya gitu. Kan oke lah saya ke PT Madu Baru, tapi saya cenderung ke kontrolnya nih misalnya. Oke lah saya ke PLN, tapi saya lebih suka ke sekadanya nih. Nah, saya lebih suka ke ketenagaan misalnya ke apa ya yang jangan suka di transmisinya kah atau apanya misalnya gitu. Tapi sama-sama ke PLN nih. Nah, artinya tiap mahasiswa itu bisa berbeda topiknya. Ya, jadi yang jadi masalah mungkin gini. Kadangkala apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang kita dapatkan di perusahaan. Saya ambil contoh misalnya, saya pengen belajar tentang PLC di perusahaan. Makanya saya cari itu perusahaan-perusahaan yang kira-kira ada sekadanya, ada sistem otomasinya yang menggunakan PLC. Dapatlah di sana yang ingin saya pelajari tentang PLC misalnya. Tapi di sana ternyata tidak hanya PLC, saya belajar motor-motornya gitu ya. Nah, mana yang mau saya ambil di situ? Ya, kalau jenengan mau ambil motor-motornya boleh. Tapi kalau jenengan mau stuck di apa namanya? Di PLC juga boleh. Artinya di sana tuh alternatifnya mungkin bisa saja berubah. Dari yang PLC dapatnya apa? Oh, ternyata PLC dapat. Oh, saya mau stay di PLC. Boleh. Bagaimana dengan laporannya? Laporannya itu sebaiknya dibedakan. Jangan sama. Karena pasti yang dilakukan itu berbeda. Pak, sama-sama kok Pak, saya didistribusi. Iya, betul. Tapi yang didapatkan sama jenengan sama teman jenengan pasti berbeda. Sama-sama saya ngajar apa misalnya, pengantar IoT. Saya dengan dosen lain sama-sama mengajar IoT. Tetapi cara saya mengajarnya, materi yang saya ajarkan mungkin sama, tapi cara mengajarnya mungkin itu berbeda. Maka laporannya berbeda. Misalnya kalau saya membahas IoT, mungkin saya agak lama di MQTT-nya. Dosen lain mungkin akan agak lama mungkin di HTTP-nya. Mungkin seperti itu. Atau sama-sama membahas MQTT dengan HTTP misalnya, tapi dari sudut pandangnya mungkin sedikit berbeda. Nah, laporan seperti itu. Jadi kan boleh melihat objek sama, tapi jangan sama. Dalam laporannya bisa pandangannya jenengan, tergantung jenengan. Gitu nggih.
Mbak Rizky. Baik, terima kasih Pak. Nggih. Ada lagi? Mbak Afifah, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak, izin bertanya. Semisal saya ada dua opsi nih Pak. Magangnya tuh rencananya pengen di perusahaan yang lumayan besar, tapi itu peluangnya kecil Pak. Kayak lolosnya atau enggaknya, diterimanya atau enggak, peluangnya kecil. Dan yang perusahaan kedua itu insya Allah bisa lah. Tapi kan pengen usahain yang pertama dulu tuh. Itu gimana Pak biar rencana magangnya kan di semester 8 itu bisa mulai pendaftaran kapan biar kira-kira bisa efisien gitu loh Pak waktunya. Oke. Mbak Mbak Afifah mau magang di semester 8? Iya karena susah Mm-mm. Pak semester sekarang kan kita masih ada micro teaching semester antara juga bulan Juli udah mulai PK sama KKN di bulan Oktober jadi mau nggak mau di semester 8 baru bisa magang Pak. Eh, Kalau naik Enggak, biasanya gini, biasanya Mbak Afifah. Kalau di semester 7 itu, untuk yang pendidikan itu kan eh, Juli, September itu PK. Itu ya, Oktober, Desember, apa namanya? KKN. KKN ya. Setelah itu baru Januari Februari lah mungkin biasanya magangnya di sekitar itu biasanya. Yang saya lihat teman-teman dari pendidikan seperti itu. Kalau misalnya di magang di semester 8 ya bisa sih. Cuma nanti jenengan ini apa berpacu dengan tugas akhir ya. Nggak apa-apa. Jadi sekarang gini jawaban saya. Ada satu perusahaan yang saya pengen masuk di situ, perusahaannya besar, kemungkinan diterimanya kecil. Atau ada satu perusahaan yang kecil mungkin atau tidak terlalu saya sukai, tapi lebih mudah masuknya. Yang mana yang mau saya masukin dan bagaimana strateginya? Eh, Kalau jenengan pengen masuk ke perusahaan yang tinggi, namanya keinginan ya, cita-citanya mau masuk yang perusahaan besar ya, kejar itu dulu. Nah, tapi permasalahannya kan belum tentu diterima, ya, belum diterima dan susah. Nah, jenengan usahakan mengajukan ke perusahaan yang jenengan inginkan dulu ini, yang pengen masuk situ dulu, pengen kemana. Nah, ajukan mulai dari sekarang. Jenengan jenengan kemudian setting waktu yang jenengan bisa. Sama setting alternatif waktu yang mungkin jenengan juga bisa. Jadi ada beberapa alternatif. Ditanyakan ke perusahaannya. Itu tanpa melalui sistem dulu. Nanti kalau sistemnya, kalau sana harus melalui sistem. Jadi harus ada surat resmi. Nah, jenengan baru masukkan ke sistem. Nah, ini posisi jenengan kan belum PI ini, belum mengambil KRSP ini. Udah dapat pembekalan ya. Jadi udah dapat pembekalan, tapi belum mengambil PI. Tidak apa-apa. Sekarang jenengan udah dapat pembekalan, kemudian ngajukan di sistem aja dulu. Jadi jenengan itu ngajukan di sistem tanpa ngambil mata kuliah PI. Oke. Kemudian ajukan ke perusahaan yang jenengan ingin masukkan. Masukkan tadi yang ingin sekali gitu. Nah, kan nanti ada jawaban nih, lama atau tidak. Biasanya lama kadang-kadang kalau perusahaan besar itu. Yang itu yang jadi was-was kita karena nunggu lama. Eh, Coba kalau bisa secara offline atau misalnya dengan cara informal ya hubungi misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada jawaban iya diterima, kan biasanya mereka menentukan bisanya bulan apa, bulan apa, bulan apa, misalnya seperti itu. Kemudian punya gambaran, oh saya bisa. Kalau ditolak kan kita juga tahu, oh ditolak bulan apa, atau memang ditolak sama sekali nih. Jangan bisa mengajukan ke perusahaan yang kedua. Tetapi di sistem, di si PKL, ajukan sekarang, gitu ya. Eh, Gitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mas Nugraha ya. Ntar dulu, saya jawab yang Mbak Afifah dulu ini. Gitu ya. Jadi kalau jenengan pengen ke perusahaan tertentu, usahakan itu dulu Mbak. Kalau saran saya supaya nggak menyesal, karena jenengan pengen pengen apa istilahnya, pengen tahu kan, pengen tahu masuk ke perusahaan itu. Boleh, silakan. Tapi ya itu tadi usahakan segera mungkin. Dan sekarang jenengan udah eligible nih karena udah ada surat sertifikat pembekalan, bikin proposalnya. Pak, saya nggak masukkan ke PI ya nggak apa-apa. Sekarang itu hanya mencari dulu silakan. Begitu ada jawabannya, kok diterima di semester ini misalnya. Pak, saya diterima di semester ini, padahal saya belum PI. Nggak apa-apa, lakukan kayak tadi Mas Raffi. Jadi dengan PI, kemudian nanti pendaftarannya di semester depannya. Gitu. Kalau PI ya, nah, kalau magang harus lewat PLK. Itu terus terang beda lagi. Ya, untuk magang yang dikonversi maksud saya itu lewat PLK. Gimana Mbak Wifah?
Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terus ini Mas Nugraha, apa pertanyaannya tadi ya? Bukan pertanyaan sih itu Pak, itu ada teman yang ngejawab, bantu ngejawab, terus saya nanya ke dia Pak. Oke, oke. Gitu. Oke, ada lagi? Permisi Pak, izin pertanyaan. Nggih. Terkait yang tadi kalau mencoba mengajukan sekarang ya Pak, yang pertanyaan yang Mbak Afifah tadi. Hmm. Membuat proposal terus ngajukan sekarang kan Pak. Nah, semisal malah disuruh segera berangkat tapi sekarang masih berkuliah itu gimana ya Pak? Yuk, jenengan perhatikan pengajuan waktunya itu disesuaikan. Makanya yang jenengan available. Kalau jenengan mengajukan sekarang, kemudian jenengan mengajukan posisinya lagi kuliah misalnya, terus kuliahnya kemungkinan tidak bisa ditinggal, ya jangan. Maksud saya itu sesuaikan dengan kondisinya dengan kalau mata kuliahnya misalnya dengan ajukan kemudian bisa ditinggal mungkin tidak apa-apa tapi pada kasus tertentu kan susah misalnya maksud saya memberikan saran ke Mbak Afifah tadi karena kan nanti di semester 8 Mbak Afifah itu mau ngambil PI kalau misalnya diajukan pada saat semester 8 di si PKL itu agak rawan Mas karena takutnya mohon maaf takutnya tertolak kalau tertolak berarti kan di si PKL mengulangi prosesnya dari awal dan mengulang dari awal itu kan butuh waktu biasanya seperti itu. Maka saran saya untuk perusahaan yang mau menerima, silakan cari dulu di si PKL, ajukan aja dulu, sesuaikan waktunya dengan available gitu ya. Kapan, ini alternatifnya kapan, yang jenengan bisa. Kalau tiba-tiba kayak tadi disuruh segera, ya memang jenengan setting waktunya, permintaannya kapan. Nah, pertanyaan gini, ketika saya setting seperti ini, perusahaan kemudian mengajukan lebih cepat, Pak, misalnya kayak tadi. Saya pengennya sekarang. Nah, kalau sekarang bisa nggak? Nah, nanti keputusannya di jenengan. Karena jenengan kan ada kuliah, kuliahnya bisa ditinggal enggak? Itu kan aturannya sebenarnya tadi nggak boleh kan secara luring itu. Karena pasti kalau secara luring itu kegiatannya itu pasti terganggu kalau perusahaannya di luar kota Jogja. Tapi kalau misalnya jenengan fleksibel ini, kayak tadi ada perusahaan yang fleksibel, memperbolehkan kuliah gitu ya. Sementara perusahaannya juga memperbolehkan PI di sana, yang penting 272 jamnya itu terpenuhi, ya silakan. Nah, kalau seperti itu boleh. Jadi maksud saya ini nanti jenengan pertimbangkan baik-baik waktu jenengan lowongnya kapan misalnya ya. Jenengan bisa PI-nya kapan. Boleh saja jenengan ajukan tapi sesuaikan dengan waktu luangnya. Gitu mungkin Mas yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Nih, ada lagi? Ini udah semua absen nggih? Kalau sudah mungkin cukup nggih? Nggih, saya Abdul Fatah, Pak. nggih Abdul Fattah monggo. Jadi Silakan. belum absen. Silakan Mas Abdul Fattah. Tadi belum absen, Pak. Oh, bentar saya kirim ulang ya. Yang lainnya ada kendala nggak absensinya? Nggak ada ya? Oke, saya kira gitu nih untuk materinya nanti saya coba share nih sama panduan yang PLK. Eh, nanti saya share ke jenengan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan, gitu ya. Terima kasih atas waktunya di sela-sela jenengan mungkin mudik nih, bagi yang sudah mudik. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat bertemu dengan keluarga. Semoga sehat semua. Insya Allah ketemu lagi di mata kuliah lain mungkin nih, bukan dalam kegiatan ini. Saya tutup nih kalau nggak ada pertanyaan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.